saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan salam dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini secara online, kami sambut dengan kasih. Keikutsertaan saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari-hari yang akan datang. Yang pertama, rapat koordinasi GBKP Runggun Cibubur akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020, jam 19 WIB, via aplikasi Zoom. Diharapkan pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, tim verifikasi, dan panitia pembangunan dapat mengikuti rapat ini. Diharapkan juga pengurus PJJ dan kategorial tidak mengadakan kegiatan pada tanggal dan waktu tersebut. Yang kedua, dalam rangka menyikapi kondisi ekonomi di tengah-tengah jemaat saat ini, maka Majelis Jemaat melalui seksi peningkatan ekonomi jemaat membuka pasar atau 3 online. Teknisnya disampaikan melalui penjelasan oleh Majelis Jemaat. Rencana launching akan dilakukan besok pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Ketiga, menyikapi situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga kita warga jemaat GBKP Runggun Cibubur, maka telah diputuskan dalam sidang Majelis Runggun untuk membuka rekening yang dinamakan Diakonia Gajut-Gajut Kekelengan, yang akan digunakan untuk membantu saudara-saudari kita yang terdampak COVID-19. Begitu juga ke depannya akan dipakai guna kebutuhan diakonia di tengah-tengah jemaat kita. Saudara-saudari dapat menyampaikan bantuan guna diakonia Gajut-Gajut Kekelengan ini yang dapat ditransfer ke rekening yang tertulis di warta jemaat kita. Keempat, jadwal PJJ dan PA kategorial dapat saudara-saudari lihat di warta jemaat kita. Kelima, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menyampaikan persembahan janji iman dan persepuluhan. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudari atas persembahan yang disampaikan. Keenam, Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun dalam periode Senin 8 Juni sampai dengan Minggu tanggal 14 Juni 2020. Berikut saudara-saudari kita yang berulang tahun. Yang pertama, Azalea Quintessa Pemena Berutarigan, KKR. Kedua, Irena Elandana Berusembiring atau Nande Patricia Peranginangin. Ketiga, Eva Amenina Beruginting atau Nande Saina Surubakti. Tuhanlah yang memberkati saudari-saudari kita yang berulang tahun tersebut. Saudara-saudari, demikianlah beberapa penekanan warta jemaat. Selebihnya dapat kita lihat dalam warta jemaat yang telah dibagikan dalam grup WA Info GBKP Runggun Cibubur. Saudara-saudari, mari kita memasuki pengantar ibadah. Dalam Minggu Trinitas ini, kita merasakan sukacita, kasih Kristus, dan penyataan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam ibadah ini,
kita merasakan keesaan Allah dengan penyataan janjinya yang diawali sewaktu Ia menjadikan langit, bumi beserta isinya, hingga karya penyelamatan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus sampai akhir zaman. Saudara-saudari, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, damai sejahtera menjadi milik setiap orang yang berserah kepada Tuhan dan yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Kasih dan kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi aku dengan ucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui kitab Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Apa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku,
ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat dipersilakan duduk. Pujian kepada Allah Tritunggal. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menciptakan langit, bumi beserta isinya dengan sungguh amat baik. Ya Tuhan, kami puji Engkau, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus telah datang ke dunia. Dia membawa perdamaian dan keselamatan melalui kematian di kayu salib. Ia telah mengalahkan maut dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Ya Tuhan, kami memuji karya-Mu yang agung. Kematian-Mu menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Allah tetap menjaga dan memberikan hikmat kepada kita melalui Roh Kudus, sehingga kita tidak pernah sendiri dan dunia tidak mampu mengalahkan kita. Ya Tuhan, kami memuji-Mu. Kekuatan dan hikmat-Mu memampukan kami mengalahkan dunia ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kehidupan manusia. Allah telah menyatakan kemuliaannya dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, serta menyertai kita melalui Roh Kudus. Apakah kita merasakan karya Allah dalam kehidupan kita? Marilah kita mengaku dosa melalui nyanyian PKJ 250 ayat 1 dan 2. Ya Allahku, inilah doaku, ku naikkan kepadamu, terimalah hamba-Mu, hamba-Mu yang berdosa, yang hina dan cela, mengharapkan kasih-Mu, harapan yang kekal.
kuatkan imanku hingga aku mampu menjadi saksimu. Walaupun angin ribut dan topan menderu, tak akan aku takut, Engkau nahkodaku. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Firman-Nya, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak mengingat dosa-dosa kesalahan mereka. Ibrani 10 ayat 6 dan 17. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan karena dosa-dosa kita telah diampuni dengan menyanyi PKJ nomor 242 ayat 1 dan 2. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Amos 5 ayat 6 sampai 14. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis
dengan tidak ada yang mendamaikan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggur. Oke, bentar dulu. Dari ayat 11 ya. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadi orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di hari Minggu ini Kau masih perkenankan kami untuk bersekutu bersama-sama, walaupun masih tetap kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing. Firman-Mu sebentar lagi kami akan dengarkan melalui hamba-Mu. Tuhan berkati kami, terkhusus hamba-Mu, agar firman-Mu yang kami dengar di hari ini boleh kami mengerti. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan di hari Minggu ini yang sudah disiapkan gereja kita terambil dari Injil Matius 12 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Injil Matius 12 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21 sebagai tema hamba pilihan Tuhan. Saya akan bacakan, mari kita sama-sama melihat Alkitab yang ada pada kita. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Sedemikian dasar firman Tuhan bagi kita di hari ini. Shalom bagi kita semua.
Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetap kita bersyukur jikalau di hari ini kita masih dimampukan untuk memuji Tuhan kita. Walaupun masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing. Hamba pilihan Tuhan itu menjadi tema kita. Apa itu hamba? Kata hamba itu berasal dari kata ebed dalam perjanjian lama, yaitu bahasa Ibrani. Dan dolos itu dalam bahasa Yunani, budak atau hamba. Nah, pengertian tersebut menunjukkan seseorang yang mengabdikan hidupnya kepada tuannya yang sudah menebus dia untuk menjadi hambanya ataupun untuk menjadi budaknya. Karena dia sudah ditebus oleh tuannya, maka segala hidupnya itu harus diserahkannya kepada tuannya. Dan dia bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang telah ditugaskan tuannya kepada dia. Nah, dia benar-benar harus totalitas patuh, tunduk kepada tuannya yang telah mengambil dia menjadi hambanya ataupun menjadi budaknya. Oleh sebab itu, dia seorang hamba itu ataupun seorang budak itu tidak akan pernah untuk berhenti di dalam pekerjaannya, meninggalkan pekerjaannya jikalau itu pada masa dia masih bekerja. Walaupun kondisi hidupnya lagi tidak nyaman, walaupun masalahnya itu ada pada dirinya, dia tidak akan pernah berhenti sampai pekerjaannya selesai yang sudah diberikan oleh tuannya. Sehingga dalam pengertian itu, kalau seorang hamba itu mau tidak lagi menjadi hamba tuannya, dia bisa keluar dari tuannya, tapi kalau ada yang menebus dia lagi. Tapi kalau dia mau kembali kepada tuannya, karena ada jangka waktunya ketika dia menjadi hamba daripada tuannya, dia boleh kembali kepada tuannya dan tinggal kepada Tuhannya, dan itu atas kemauannya sendiri. Di dalam Ulangan 15 ayat 16 sampai 17 itu sudah diaturkan menurut firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, istilah hamba Tuhan kini memiliki dua pengertian. Yang pertama, berkaitan dengan jati diri seseorang yang telah percaya, yang sudah ditebus oleh Tuhan sehingga dia disebut hamba. Meskipun dalam kekristenan lebih dikenal dengan istilah sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, berkaitan dengan fungsi sebagai orang yang menaati panggilan Tuhan menjadi pemberita Injil atau firman Tuhan. Baik itu yang dikatakan rasul ataupun baik itu yang dikatakan kalau sekarang pendeta, pertua dan diaken dan pengurus kategorial dan seterusnya. Nah, firman Tuhan hari ini memperlihatkan bagaimana Matius mengutip Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 untuk menjelaskan misi Yesus. Bagaimana nubuat mesianis tentang sosok hamba Tuhan yang digenapi dengan sempurna dalam diri Yesus. Pertama, ia adalah hamba yang terpilih dengan urapan Roh Kudus, tepat seperti pernyataan Bapa dalam peristiwa pembaptisannya pada Matius 3 ayat 16 sampai 17. Kedua, Yesus bekerja bukan untuk popularitas. Ketiga, di dalam pribadinya orang-orang yang lemah akan menemukan kekuatan. Sebab ia tidak akan membiarkan buluh yang patah terkulai atau sumbu yang pudar nyalanya menjadi padam. Dan keempat dijelaskan, dia akan menjadi poros pengharapan bagi semua bangsa. Itu yang dituliskan di dalam Matius 12. Nah, gambaran Mesias ini berbeda jauh dengan apa yang menjadi harapan orang Israel pada saat itu. Sebab itu, Yesus menyingkir untuk menghindari harapan yang berlebih terhadap dirinya. Nah, disinilah arti sebuah pelayanan yang tergambar pada diri Yesus, bahwasanya Yesus tidak ada upaya untuk menonjolkan dirinya. Pengutusan yang datang dari Bapa, maka kehendak Bapalah yang terutama yang dilakukannya. Sekalipun dia memiliki kuasa yang mampu melakukan berbagai hal, Yesus memilih taat pada misi kemesiasian. Sehingga dia mati dan disalibkan. Mati dalam disalibkan pada saat itu untuk menebus kita. Itulah bukti ketaatan Yesus sebagai hamba Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan hari ini bagi kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari ketika kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita sudah dibeli dengan mahal, berarti kita sudah jadi milik Kristus. Dan kita adalah hamba Kristus, hamba Tuhan. Itu yang disebutkan oleh Paulus. Di mana seluruh hidup kita hanya untuk melayani Kristus. 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan, karena Kristus sudah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini sebuah bukti. Kematian Yesus membuktikan Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Apa yang Dia terima sebagai hamba Tuhan, Dia lakukan bukan untuk menunjukkan kehebatan dirinya, tapi Dia malah merendahkan dirinya menjadi manusia. Manusia yang berdosa sama dengan manusia yang berdosa, walaupun Dia sendiri tidak berdosa. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Hal ini mengingatkan kita sebagai anak-anak tebusan, kita tidak boleh lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus hidup untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Kepemilikan hidup kita sudah pindah. Dari hamba dosa, kita sekarang menjadi hamba Kristus. Dan hidup kita hanya untuk Kristus, melayani Kristus. Setiap kita diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Ada tujuan untuk setiap kita. Menjalankan misi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menjalankan misi Tuhan memang tidak mudah, memang tidak gampang. Sebagai orang yang sudah dipilih, sebagai orang yang sudah ditebus dari perhambaan dosa. Di dalam invokasio kita menjelaskan bagaimana Juna yang mengucap syukur ataupun bahasa Indonesianya Yunus, mengucap syukur kepada Allah karena dia sudah diselamatkan. Karena dia ditelan ikan besar ketika dia dicampakkan ke atas, dibawa ke bawah laut dari kapal yang dia tuju ke Tarsis untuk menghindar dari hadapan Tuhan ketika Tuhan menyuruh dia ke Niniwe. Atas kehendak Tuhan maka ikan besar itu menelan dia dan dia jadi selamat. Dan akhirnya dia mengakui keselamatan itu datang dari Tuhan. Dan akhirnya dia mau untuk memberitakan kebenaran pertobatan untuk orang Niniwe. Dan orang Niniwe bertobat. Dan dalam Alkitab hanya Yunus sebagai utusan Allah yang menobatkan satu kerajaan atas perintah Tuhan. Tidak gampang. Rasa egois itu pasti ada. Merasa lebih hebat itu pasti ada. Itulah Yunus. Terkadang dalam pelayanan kita, dalam hidup kita sebagai orang yang ditebus, kita juga terkadang merasa lebih hebat dari orang lain. Ketika kita lebih rajin ke gereja dan melihat orang yang tidak rajin ke gereja, kita merasa itu dia lebih tidak baik. Dia orang berdosa, yang tidak patut dibela, yang tidak patut untuk dikasihani. Terkadang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu. Suka menghakimi orang lain daripada mengampuni orang lain. Seperti Yunus. Tapi akhirnya Tuhan pakai dia. Sekali dia khotbah, satu kerajaan bertobat. Dalam firman Tuhan, maaf. Yesus berkali-kali berkhotbah, tapi tidak pernah menobatkan satu kerajaan. Kehadiran Yesus memang berbeda. Tapi itulah ketika mau dipakai oleh Allah. Amos, di dalam kenabiannya, dia harus memberitakan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang sudah amat sangat bejat. Secara politik, secara ekonomi, sosial, dan agama. Sudah benar-benar melukakan hati Allah sebagai umat pilihan Allah. Dia berani lakukan di tengah-tengah situasi yang tidak membela akan kebenaran Allah. Para hakim yang sudah membelokkan semua hal-hal yang benar. Para imam sudah menerima suap untuk menyatakan ketidakbenaran. Sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu yang terjadi. Tapi Amos berani mengatakan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang semuanya, seluruhnya tidak lagi berbicara kebenaran. Karena Tuhan pakai dia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak gampang untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi percayalah kita semua ini adalah pilihan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan.
Oleh sebab itu mari pakai hidup kita hanya untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada. Karena hamba pilihan Tuhan itu bukan hanya pendeta, pertua, diaken. Tapi kita semua. Dalam keberadaan kita. Dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Mari lakukan untuk kita memperlihatkan kita ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk melakukan misi Allah. Memberitakan kebenaran, mengerjakan kebenaran. Sehingga banyak orang yang boleh melihat kasih Allah. Dan dalam kondisi saat ini di tengah-tengah gereja kita juga besok akan kita mulai untuk melakukan T-Line 3 online. Mari sama-sama sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita tidak akan berarti jikalau kita tidak mau saling menopang, saling menolong. Mari dengan kegiatan gereja ini kita sama-sama saling menopang sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Apalagi dengan kondisi saat ini, pasar Celengsi yang sudah zona merah. Apakah kita hanya diam? Apakah kita hanya melihat di televisi? Sekarang, sebagai hamba pilihan Tuhan, kita semua, tanggung jawab kita. Mari sama-sama kita saling menguatkan. Kita topang dalam doa. Kita topang dalam hal yang bisa kita lakukan. Agar kondisi yang ada boleh terselesaikan dengan baik. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Dan selamat memakaikan hidup kita hanya untuk melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Jikalau hari ini Engkau mengingatkan kami siapa kami. Seperti kehadiran Yesus dalam hidup kami. Dalam kekuasaannya. Tapi dia tidak memperlihatkan segala kekuasaannya. Dia tidak memperlihatkan penonjolan dirinya sebagai anak Allah. Tapi dia mau melayani. Dia mau hadir bagi setiap orang yang membutuhkan. Ajari kami Tuhan sebagai hamba-hambamu. Sebagai anak-anak-Mu, kehadiran kami dimanapun kami berada, memberitakan misi Tuhan, menyuarakan suara kebenaran di tengah kondisi yang tidak mendukung sekalipun. Dan ajari kami untuk penuh dengan pengampunan dalam setiap hal yang boleh kami utarakan buat orang-orang di sekitar kami, bukan menghakimi atas perbuatan mereka yang mungkin sudah menyakiti hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Jemaat kami persilakan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan di dalam ucapan syukur kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita mengantarkan ucapan syukur kita berdasarkan 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Saat kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Allah kita melalui Kidung Jemaat 450.
hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa dalam persembahan kita dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Jikalau di hari ini Engkau masih perkenankan kami dan mampukan kami untuk mengembalikan sebagian dari pemberian Tuhan melalui persembahan ucapan syukur kami ini. Tuhan yang memberkati persembahan ini agar bisa dipakai hanya untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur kepadamu jikalau 1 minggu sudah kami lewati dalam kehidupan kami, dalam segala rencana kami, rancangan kami, baik yang boleh terjadi seperti yang sudah kami rancang dan yang belum terjadi seperti yang kami rancang. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati semuanya itu. Biarlah Tuhan senantiasa membimbing dan memberkati kami. Jikalau itu semua boleh jadi seperti yang kami rencanakan, ajari kami untuk melihat semuanya itu perbuatan Tuhan. Jikalau belum boleh terjadi seperti yang kami rencanakan, ajari kami juga untuk bersyukur memuji Tuhan karena Engkau telah menjauhkan kami dari segala kejahatan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur kepadamu, terlebih buat semua saudara-saudara kami yang Engkau telah perkenankan dan mampukan untuk mengembalikan tanggung jawabnya kepada Tuhan melalui gereja ini, baik janji iman, baik bagian persepuluhan, begitu juga dalam ucapan-ucapan syukur. Tuhan berkati semua jemaat-jemaat-Mu ini, agar dengan apa yang mereka lakukan, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, kami buat semua rencana kegiatan gerejamu 1 minggu ke depan, baik dalam persekutuan, PJJ, PA, begitu juga sermon dan rencana untuk pertemuan rapat kategorial tengah-tengah gerejamu. Mari Engkau berkati kami semua sehingga menjadi bagian kami masing-masing, kami boleh menghadirinya. Dan dengan semuanya itu biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Saat ini juga kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, terlebih buat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang Engkau telah tambahkan 1 tahun usianya dalam 1 minggu ini, yaitu Ajelia Quintessa Pemena Berutarigan. Begitu juga Nora kami Nandi Patricia Prangenangin dan yang kami kasihi Nandi Saina Surbakti. Terima kasih Tuhan buat usia yang Kau telah tambahkan buat orang-orang yang kami kasihi ini. Biarlah senantiasa jikalau dia sebagai anak KKR, Engkau berkati pertumbuhannya sehingga dia menjadi anak yang bertumbuh sesuai dengan usianya dan anak yang mampu tetap menunjukkan kasih Tuhan. Berkati juga persekolahannya, berkati juga jikalau dia seorang muria kami ini berkati Tuhan sehingga dengan keberadaannya, dengan usia yang Kau telah tambahkan, memampukan dia untuk senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang di sekelilingnya.
dan berkati juga kehadirannya di tengah-tengah keluarga, agar tengah-tengah keluarga juga tetap mampu menunjukkan terang kasih Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini buat saudara-saudara kami, ya jemaat-jemaat Tuhan yang belum bisa hadir di dalam pertemuan kami, dalam ibadah kami, baik secara online ini. Kau juga berkati jikalau dalam keadaan sakit, Engkau yang memulihkan kesehatannya. Jikalau imannya lagi goyah, ajari kami untuk memberikan kemampuan bagi kami, kehadiran kami memberikan kekuatan-kekuatan yang baru dalam hidupnya. Kami khususnya saat ini berdoa ya Tuhan, buat kondisi jemaat-jemaat-Mu terkhusus dalam lingkungan kami, karena pandemi COVID-19, di mana pasar Celengsi sudah menjadi zona merah di sekitar kami, di mana jemaat-jemaat-Mu juga ada beberapa jemaat-Mu yang berusaha di sana, yang mungkin ini juga mempengaruhi kehidupan mereka, mempengaruhi ekonomi mereka. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan bagi mereka, dan lindungilah mereka dari segala hal yang tidak baik. Dan biarlah Tuhan kondisi pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih dalam kondisi saat ini, ajari kami Tuhan untuk mampu hadir seturut dengan kehendak Tuhan dimanapun kami berada. Kami tetap mampu menjadi berkat bagi setiap orang. Tidak lupa kami tetap berdoa untuk pemerintahan kami, presiden kami dan wakil presiden kami, berkati Tuhan. Mampukan dia begitu sampai ke semua aparat-aparat pemerintahan kami yang bertanggung jawab. Tuhan berkati agar mereka tetap mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, memberikan keputusan-keputusan yang baik di tengah-tengah bangsa ini, sehingga boleh memberikan kedamaian, ketentraman bagi kehidupan kami sebagai masyarakat Indonesia. Kami tetap berdoa buat para medis, dokter, perawat, para ilmuwan yang saat ini tetap berjuang dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tuhanlah tetap memampukan mereka sehingga mereka tetap mampu melakukan tanggung jawab dengan baik. Semua anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dirawat karena terpapar virus corona, walaupun begitu juga yang diisolasi di rumah-rumah, Tuhan berkati mereka semua agar cepat pulih dari kondisi yang ada, dan dengan semuanya itu mereka tetap mampu hanya untuk melihat kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami semua yang sudah mengambil bagian saat ini, Tuhan juga berkati kami, berkati anak-anak kami KKR yang sudah menyelesaikan ujian sekolahnya, kenaikan kelas, agar semua anak-anak kami boleh naik kelas, begitu juga dari SD sampai SMP dan SMA. Begitu juga Tuhan buat kami semua sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang tua, ajari kami untuk tetap mampu memberikan kebaikan-kebaikan buat anak-anak di tengah-tengah keluarga, sehingga dengan kondisi ini mereka tetap semangat dan mereka tetap mampu untuk ceria. Terpuji nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Atas segalanya ampunkan dosa kami, agar kami tetap mampu untuk memuliakan Engkau. Dan doa kami ini kami serahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat, kami undang sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita memasuki tekad kita. Allah sumber kehidupan, Dia memberikan kehidupan yang baru kepadamu melalui Yesus Kristus, dan Dia akan selalu memperbaharui kehidupanmu melalui Roh Kudus. Ya Tuhan, aku berjanji menghargai kehidupan yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, aku berjanji tetap meneladani Engkau yang telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku berjanji tetap memakai hikmat yang telah Engkau karuniakan melalui Roh Kudus-Mu. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 363.
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkanlah hati, pikiran, dan imanmu untuk diperbaharui Tuhan, sehingga kamu mampu menjaga diri, persekutuan dalam kasih Tuhan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Damai yang berasal dari Tuhan, yang melampaui segala akal pemikiran manusia, menyertai kamu sekalian oleh persekutuanmu dengan Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu.
jua Serina rasturang kekalan kami atas gelar Yesus Kristus Tuhan ta, kerina kita perpulungan GPKP Runggun Cibubur. Jadi bas tayangan nenda kami Runggun Gereja memperkenalkan sada program gereja anta si baru si fasilitasi oleh Seksi Peningkatan Ekonomi Jemaat T-Line, entah P3 atau pasar online. Jadi intina ibas pasar online nenda disediakan kerina kebutuhan-kebutuhan silit di tengah-tengah jemata, baik dari sisi jasa, jasa pengurusan STNK SIM, bagai jasa servis kendaraan bermotor, bagai komoditi kebutuhan sehari-hari di tengah-tengah kegeluhenta. Jadi T-Line nenda berangkat dari pemikiran litna anggota gereja anta si terdampak COVID-10 siwah, si berpengaruh kubas penghasilan entah pendahin skala-skala. Ya maka arah T-Line enda me ate tabanci si sampah-sampatan kita guna meningkatkan ekonomi jemaata. Jadi ibas T-Line enda si perlu kelesi jaga manbanta si jadi konsumen, mari ras-ras kita mendukung nukur barang kubas T-Line enda alu bege tersampat senina turang ta si penyedia barang. Bege manbanta si jadi penyedia barang, mari si jaga ka kualitas barang-barang si disediakan kita alu bege lah mengecewakan senina turang ta si jadi konsumen. Jadi alu bege senaras turang program gereja tenda tuhu lid gunana manbanta krina. Jadi bagi kuan-kuan kalak karo, si kuning-kuningin kita radu megersing, si ageng-agengan kita radu biring. Dagi mari ras-ras kita memanfaatkan program T-Line enda guna kemajunta ras-ras. Tuhan dibata si masuk-masuk kita krina. Bujur.